Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu kesempatan ini Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, supaya waktu demi waktu Tuhan yang Kau berikan kepada kami pakai, kami pergunakan Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu. Zaman-zaman keadaan ini Tuhan bukan semakin baik, tetapi kami bersyukur Tuhan Kau tempatkan kami Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Tetapi kami bersyukur ada Engkau Yesus, ada Engkau Roh Penolong yang menuntun, memampukan setiap kami untuk berjalan di tengah-tengah Tuhan kegelapan dunia, di tengah kebengkokan dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau buat setiap kami Tuhan lebih daripada pemenang. Karena di mana Tuhan kegelapan Tuhan itu ada Tuhan, ketika Engkau menempatkan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu, maka terang-Mu yang ajaib akan bercahaya, akan bersinar Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Kau ambil alih jalannya ibadah ini. Dari sepanjang ibadah ini, nama-Mu dipermuliakan, kuasa-Mu yang ajaib itu didemonstrasikan. Ketika kami datang ke tempat ini dengan beban berat, dengan keluh kesah Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kelegaan, kelepasan, kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi sertai lidah, mulut, bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, kami alaskan doa ini. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Semua dalam keadaan sukacita. Amin. Mari siang hari yang luar biasa ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Dari Yohanes 11, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu menikmati kuasa kebangkitannya. Menikmati kuasa kebangkitannya. Yang akan kita baca dari Yohanes 11, satu ayat saja, ayat yang ke-15. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab apa? Demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, menikmati kuasa kebangkitannya. Katakan sama-sama 2, 3. Menikmati kuasa kebangkitannya. Kita minta ya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya waktu, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita, kita pakai sepenuhnya kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti tidak usah megawai, tidak usah kerja, tetapi terus duduk diam di kamar membaca Alkitab doa, tidak seperti itu. Yang saya maksudkan, sepenuhnya kehidupan saudara dan saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara sedang bekerja, apapun yang sedang kita lakukan, kita pakai kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Contoh, ketika kita sedang di perhimpunan, teman-teman bukan seiman, seringkali karena omongannya ngalor ngidul. Bahkan banyak juga saya dengar, saya dapati yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, bahkan sudah puluhan tahun sejak lahir perocot, dilahirkan dari keluarga yang namanya Kristen. Tetapi ketika berada di perhimpunan itu, yang dibicarakan hal-hal yang sia-sia. Ini yang saya namakan kehidupannya tidak dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Beribadah yang dibincangkan hal yang lain yang tidak membangkitkan iman. Berkebaktian yang dibicarakan bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi
Yang dipermuliakan siapa? Cuma dua loh saudara. Kalau kehidupan saudara dan saya tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, berarti dipakai siapa? Dipakai iblis. Ya, kita minta Tuhan Roh Kudus bukakan kepadaku supaya segenap hidupku ini tidak ditunggangi iblis, tetapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu demi waktu, apapun yang kita kerjakan, kita minta pertolongan Roh Kudus ya. Makanya dimanapun keberadaan kita belajar. Ketika ada perkataan yang tidak baik, yang satu mulai membelokkan. Saya itu puluhan tahun berteman dengan Ibu Yo, happy-happy saja. Kenapa? Saya senang ketika saya mulai melenceng ya, omongan saya ngomong yang lain, dialihkan. Itu yang membuat saya betah, tahan, bahkan kangen. Ya ketika berapa lama tidak ketemu. Ya. Itu yang membuat saya rasanya sebenarnya ya, meskipun jarang sekali kita bertemu ya Bu, tetapi saya merasakan di alam roh kita tetap ketemu, berjumpa di dalam doa. Kenapa saya bisa berkata itu? Tuhan, saya itu jarang sekali ketemu dengan Ibu Yu, tetapi saat Tuhan membawa apa, mengasih berkat apa, kok ada Bu Yu? Itu berarti apa? Selalu mendukung di dalam doa. Itu yang saya maksudkan, kehidupan saudara dan saya dipakai untuk kemuliaan. Amin. Terus piye Bu, nanti tengah-tengah seperti saya katakan, engkau dan saya ini sedang berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Seizin Tuhan, engkau dan saya tidak bisa, Tuhan aku mau berjalan dengan orang yang happy, tidak bisa. Tuhan izinkan supaya engkau dan saya praktek, katakan praktek. Ketika ada yang bengkok, engkau harus berani untuk meluruskan, jangan takut dikucilkan dan sebagainya. Jangan tahu, yang penting aku aman, percaya. Mungkin saat itu aman, tetapi pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan ya. Kembali lagi, menikmati kuasa Tuhan dengan cara pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kesempatan demi kesempatan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena hidup adalah kesempatan, katakan kesempatan untuk melayani. Melayani tidak harus khotbah seperti Milka tadi berkata. Pelayanannya yaitu untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Saya tidak pintar doa Bu, kasih senyum, kasih semangat buat temanmu, itu sudah pelayanan ya. Kita koreksi diri kita masing-masing, apakah hidup saudara, apakah hidupku ini ya memberi dampak. Ketika orang mendengar perkataan kita, orang merasa damai, orang merasa teduh, atau sebaliknya kompor. Kita harus apa? Belajar untuk bertobat hari lepas hari. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Haleluya. Ya, tetapi setiap kita mau hari demi hari terus mengalami kuasa Tuhan dengan cara mau bertobat, mau diperbaiki. Ketika salah mau ditegur. Jangan merasa aman-aman. Haleluya. Amin. Mari kita semua belajar untuk mengalami, menikmati kuasa kebangkitannya. Tidak harus mati. Tidak harus aku mati, aku baru bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara mungkin saat ini ya, kesehatan saudara sedang jatuh atau sakit. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami yang namanya perekonomian buku sedang dalam titik yang terendah. Ada juga yang mengalami, mungkin saat ini saudara bisnisku atau pekerjaanku sedang mengalami titik terburuk. Mungkin ada yang saat ini sedang mengalami rumah tanggaku Bu diambang kehancuran. Itu yang saya namakan, saudara dan saya harus, katakan harus mengalami kuasa kebangkitannya. Tidak harus mati, tetapi mulai hal-hal yang kesehatannya sedang jatuh, rumah tangga, pekerjaannya, pelayanannya, itu engkau dan saya perlu mengalami yang namanya kuasa kebangkitannya. Semua orang berkata ya, ketika melihat temannya hancur, semua sudah hancur, semua sudah tumbang, sudah jadi bubur, nasibmu mau diapakan? Itu kata dunia. Tetapi engkau dan saya adalah warga kerajaan surga. Ketika semua hancur, semua ludes, semua tidak ada harapan, justru saat waktu itu kesempatan, katakan kesempatan,
kesempatan satu kali lagi untuk saudara dan saya dibawa naik mengalami kuasa kebangkitannya. Karena ketika manusia sudah tidak sanggup, saudara jangan terus putus asa. Justru saat-saat seperti itu Tuhan mau membawa engkau dan saya mengalami satu kali lagi kesempatan mujizat. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara mau diangkat Tuhan? Amin. Mau diangkat Tuhan? Kalau mau diangkat Tuhan harus rela, katakan rela untuk jatuh. Haleluya. Bagaimana engkau dan saya bisa mengalami diangkat Tuhan? Ya, makanya ketika namamu dijatuhkan, namamu dijelek-jelekkan, jangan baik, jangan kecewa. Katakan kepada pergumulanmu, ini satu kali lagi untuk aku bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Melalui namaku dijatuhkan, melalui namaku diburukkan, satu kali lagi Tuhan akan membawa aku kepada kuasa kebangkitan, yaitu kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kuasa kebangkitannya itu dinyatakan di seluruh aspek kehidupan kita? Tidak cuma di pelayanan, tetapi di seluruh kehidupan saudara dan saya mengalami, menikmati yang namanya kuasa kebangkitannya itu terjadi. Engkau dan saya mengalaminya. Haleluya. Kita akan baca masih di Yohanes 11. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya siapa? Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua, perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Saat itu Lazarus sedang sakit dan kedua saudaranya mengirim pesan kepada Yesus dengan tujuan supaya Lazarus yang saat itu sedang terbaring, sedang sakit, segera mengalami mujizat kesembuhan, dengan mengirim pesan. Tujuannya yaitu supaya Yesus kaki-kaki segera datang menumpangkan tangan, mendoakan, sehingga Lazarus yang saat itu sedang sakit segera mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Ketika kabar itu disampaikan kepada Yesus
dan kabar itu sudah sampai kepada Yesus, apa yang dibuat Yesus, saudara? Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Karena saudaranya sedang dalam keadaan sakit, mereka mengharapkan supaya Lazarus segera sembuh. Tetapi ketika kabar itu sampai kepada telinga Yesus, apakah Yesus segera kaki-kaki datang kepada Lazarus? Nah, kita akan lihat, saudara. Ada tentara surga di tempat ini, amin. Haleluya. Seringkali kita seperti itu ya saudara. Pergumulanku berat banget bu, pergumulanku ini berat banget pak. Nah kita datang ya, kita menyampaikan kabar tentunya kepada siapa? Kepada Yesus seperti saya sampai saat ini ya. Bukan anti loh ya, bukan anti apa, untuk kasih tahu pada berita dan sebagainya. Itu pengalaman saya ya. Seperti yang dialami Lazarus waktu itu sedang sakit, dan kedua saudaranya mengirim kabar kepada Yesus dengan tujuan kepingin cepat sembuh saudaranya itu. Tetapi ketika kabar itu sudah sampai kepada Yesus, bukannya Yesus segera mendatangi Lazarus, tetapi apa yang diperbuat Yesus? Ketika kabar itu sampai kepada Yesus, Yesus malah berkata apa? Aku tak segera datang ke tempat Lazarus, enggak. Tetapi Yesus berkata apa? Penyakit itu, sakit penyakit yang diderita oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Haleluya. Ya. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus belajar. Seringkali ketika kita dalam pergumulan berdoa dan ketoke lama banget tidak dijawab doanya, kita berkata apa? Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli sama aku. Seringkali kita merasa apa? Seperti ditinggalkan, tidak dipedulikan. Bahkan seringkali kita apa? Curiga kepada Tuhan. Yang ayat yang barusan kita baca tadi, Yesus sudah mendengar, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus dalam keadaan terbaring sakit. Tetapi ketika Yesus mengetahuinya, tidak segera untuk datang menumpang tangan atau membuat mukjizat. Tetapi yang disampaikan Yesus apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya. Maka dari itu saya namakan ini, engkau dan saya harus, katakan harus memakai kacamata surga. Ketika dalam pergumulan, ketika dalam kesesakan, jangan pakai kacamata dunia, tetapi kita harus memakai kacamata surga. Kacamata surga seperti yang barusan kita baca. Yesus sudah tahu kalau Lazarus sedang sakit, tidak segera disembuhkan itu. Tetapi yang disampaikan cuma apa? Firman, katakan firman. Firmannya berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, kalau engkau dan saya tidak memakai kacamata surga, ketika melewati peristiwa ini, bisa dipastikan kecewa. Yang tak butuhkan kan mujizat kesembuhan. Yang tak butuhkan kan pertolongan. Bukan firman, bukan doa. No, bahkan orang berkata demikian ya. Seringkali apa? Kecewa. Makanya kita belajar siang hari ini, ya siapapun yang mendengarkan firman ini, kita belajar memakai kacamata surga. Kita belajar memakai kacamata Tuhan. Singkapkan Tuhan mataku yang tertutup ini. Kita minta kepada Tuhan, ya. Kita akui kalau seringkali mata kita ini buta seringkali oleh apa? Kepengen segera mujizat, kepengen segera ditolong, sehingga buta. Kita minta kepada Tuhan, singkapkan, bukakan, koyakkan mataku Tuhan. Amin.
singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Bukannya tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong membuat mujizat kepada saudara, tetapi karena mata saudara masih memakai kacamata dunia, sehingga pertolongan itu tertunda. Ya, kita minta Tuhan, ini pergumulanku ini kok tidak kelar-kelar toh Tuhan. Tolong aku roh penolong, pakai, pergunakan, karyakan roh penolong itu, ajak ngomong, jangan dinganggurkan. Amin. Bukakan Tuhan, aku kok mengalami peristiwa yang tidak enak, bertubi-tubi ini Tuhan singkapkan, supaya ketika aku melewati ini bukan kacamata dunia, tetapi aku memakai kacamata surga. Haleluya, amin. Kenapa banyak orang kecewa? Karena masih memakai kacamata dunia. Kalau Yesus berkata, ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, berarti bisa dipastikan engkau dan saya akan berkata apa? Mengalami mujizat kesembuhan. Ketika kabar itu disampaikan kepada Yesus dan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, berarti secara berpikir nalar kita, Lazarus tidak akan mengalami kematian, ya. Tetapi kenyataannya Lazarus malah mati. Lazarus malah mati. Mana firman-Nya? Mana janjinya? Katanya diberkati, katanya sembuh, mana? Ini yang dinamakan engkau dan saya masih memakai kacamata dunia. Ketika Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, terus kita berpikir pasti akan sembuh, tetapi kenyataannya malah apa? Mati. Nah, saat mengalami kematian itu, nah Tuhan berkata, engkau akan tak berkati nak, berlimpah-limpah, bahkan menjadi saluran berkat lebih daripada tahun-tahun kemarin. Tetapi kenyataannya kok tambah ludes. Ya ini firman Tuhan, bukan kata dunia. Haleluya. Berarti semakin mepet, semakin bumpet, semakin jalan pintu mujizat itu di depan saudara. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya menanggalkan kacamata cara berpikir, cara melihat yang dulu seperti dunia. Kita buka, kita tanggalkan, dan kita mulai memakai kacamata surga. Haleluya. Sehingga ketika yang engkau dan saya harapkan itu belum terjadi, belum digenapi, engkau dan saya tidak ngomel atau menggerutu, karena engkau dan saya percaya, ya, pikiranku tidak sama dengan pikiran Tuhan. Jalanku jauh daripada jalan Tuhan, setinggi langit dan bumi. Haleluya, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu heran dan besar bagiku. Arti
berarti Yesus meninggalkan saudara. Bukan berarti Yesus tidak mendengarkan doamu. Haleluya. Seperti yang sudah kita baca bersama-sama. Yesus mendengar. Yesus tahu bahwa Lazarus dalam keadaan sakit. Tetapi Yesus cuma memberikan apa? Firman. Tidak langsung membuat mujizat. Makanya anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika engkau terhimpit dengan beban berat, masalah semakin berat, jangan cari mujizat dulu. Tetapi satu, katakan satu. Satu yang engkau dan saya butuhkan, firman, perkataan Tuhan. Amin. Nah, engkau dan saya minta mujizat dulu pasti kecewa. Tidak bisa. Harus firman dulu. Yesus berkata apa tadi? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Firman dulu yang engkau dan saya butuhkan. Baru menyusul yang namanya mujizat. Nah, tapi piye Bu, berat sangat betul. Saat di padang gurun itu, engkau dan saya tidak bisa suka-sukanya cuma satu. Kenapa di padang gurun? Tuhan mau supaya engkau dan saya belajar, bergantung, percaya kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, nah Tuhan, piye toh Tuhan, ini anak-anakmu sharing seperti ini. Berikan firman. Firman yang seperti apa? Jangan ngomel, jangan mendumbel, suruh berkatakan ini ya. Ketika kesesakan menghimpit, ketika kesesakan tidak ada jalan keluar. Nah, saudara dan saya harus mengatakan ini. Mazmur 56 ayat yang ke-9 yang ketemu tolong dibacakan. Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Ini yang harus saudara dan saya perkatakan di tengah-tengah mengalami badai kehidupan yang begitu rumit. Mazmur 56 ayat yang ke-9, tolong dibacakan. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam tiketmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Amin. Mazmur 56 ayat yang ke-9 ini yang harus saudara dan saya perkatakan. Perkatakan kepada pergumulanmu, perkatakan kepada sakit penyakitmu, perkatakan kepada gunung-gunung persoalanmu. Apa yang harus engkau dan saya katakan? Sengsaraku engkau yang menanggungnya Tuhan. Dia yang menghitung, ya. Yang dihitung Tuhan apa? Sengsara, dan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Jadi ketika seseorang barbar atau Tuhan, perkatakan Mazmur 56 ayat ke-9 ini. Sengsaraku engkau yang menghitung. Ini yang saya namakan kacamata surga. Gunung persoalan boleh menghadang, kegelapan boleh engkau dan saya lewati, tetapi berkatakan firman. Firmannya apa? Mazmur 56 ayat yang ke-9. Perkatakan kepada pergumulanmu, perkatakan kepada sakit penyakitmu, sengsaraku engkau yang menghitung Tuhan. Ketika semua jalan tertutup, sekali lagi katakan Mazmur 56 ayat yang ke-9. Ingat, kacamata surga membuat engkau dan saya mengalami kuasa pemulihan, kuasa kebangkitan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat kacamata dunia, atau seringkali banyak anak-anak Tuhan masuk dalam jebakan iblis. Nah, ini kacamata dunia kita akan bandingkan ya. Kalau tadi kacamata surga, sekarang kita akan melihat kacamata dunia. Bilangan 11 ayat yang ke-5. Ini kacamata dunia. Bahkan seringkali anak-anak Tuhan pun memakai kacamata ini. Yang ketemu tolong dibacakan Bilangan 11 ayat yang ke-5. Ini kacamata dunia, saudara. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mutimu dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Amin. Katakan kacamata dunia. Kacamata dunia. Kacamata dunia ketika melewati peristiwa hal-hal tadinya mendapat janji yang begitu indah, begitu luar biasa, kenyataannya kok tidak langsung dibawa mablek seperti sulap ke tanah Kanaan ya.
Lah kok tambah entek-entekan, ludes, habis, mati. Ketika hal-hal itu terjadi, Tuhan mau, katakan Tuhan mau. Engkau dan saya tetap memakai kacamata surga, tetapi kacamata dunia mengingatkan. Lah biyen to, Bu? Biyen to, Pak? Sadurunge engkau kenal Yesus, keadaanmu lebih baik to. Iso mangan wareg, jeng-jeng jalan-jalan ke luar negeri. Lah sekarang ketika ikut Yesus, yang kok dapat apa? Ketika seorang ibu sharing sama saya malah digitukan, Bu. Nabi ya, Bu, keluargaku, bahkan pasanganku berkata, setelah ikut Yesus, apa yang kok dapat? Setelah ikut Yesus, apa yang kau dapat? Saya cuma bisa nangis, saya Bu. Nah, terus bersama dengan tuntunan Roh Kudus, Bu, nanti kalau ditanya lagi siapapun, entah keluargamu atau teman-teman seiman, ketika tanya, ketika ikut Yesus, yang kau dapat apa? Saudara kira-kira mau menjawab apa? Nah, ditanya seperti itu. Iki loh, aku rak melu Yesus tambah sugih. Lah kuwi ikut Yesus entuk apa? Ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan perkataan seperti ini, engkau dan saya dengan mantap harus berkata apa? Yang aku dapatkan damai sejahtera dan kepastian, katakan kepastian. Kepastian hidup kekal bersama Yesus. Mudah-mudahan, tidak semoga, tetapi suatu kepastian hidup bersama Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Katakan di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat yang kelima. 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi ketiga orang ini, Lazarus dan kedua adiknya. Tetapi kenyataannya setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus sengaja, katakan sengaja mengulur waktu 2 hari untuk tidak datang kepada Lazarus. Nah, ayat yang Yohanes 11 ayat 11, karena waktu saya lepas sedikit. Yohanes 11 ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah apa? Tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Yesus, ayat yang 5 tadi saya katakan, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, setelah ayat yang ke-6, setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus sengaja mengulur waktu untuk 2 hari lagi. Nah, dari apa yang kita baca barusan ini, saudaraku, hidup yang dikasihi Yesus, hidup yang dekat dengan Yesus, hidup yang dipakai oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada tantangan. Seperti yang barusan kita baca, ini harus mencelikan, membukakan, menyingkapkan mata rohani kita. Yesus mengasihi
ketiga orang ini. Tetapi Yesus sengaja mengulur waktu, tidak datang ke sana, ya. Ini kalau saudara memakai kacamata dunia, pasti akan apa? Kecewa, pasti akan mundur, bahkan bisa lebih parah lagi, murtad. Karena yang dikejar apa? Mujizat. Yang dikejar apa? Pertolongan. Tetapi ketika engkau dan saya belajar menanggalkan kacamata dunia dan memakai kacamata surga, ya, maka engkau dan saya akan mengalami kuasa kebangkitannya. Dikatakan ayat 11, Lazarus saudara kita telah apa? Tertidur. Dari apa yang kita baca tadi, kita harus belajar, katakan belajar. Belajar memakai mulut ini dipakai untuk hal-hal yang baik. Kenyataannya Lazarus tidur atau mati? Tidur atau mati? Mati. Ya, faktanya Lazarus dalam keadaan mati. Tetapi Yesus berkata apa? Lazarus sedang tidur. Dari hal ini kita belajar hati-hati mempergunakan yang namanya mulut. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur baginya, muliakan namamu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kenyataannya engkau sudah hancur, kenyataannya sudah ludes, kenyataannya engkau dalam keadaan sakit. Tetapi dari peristiwa kebenaran yang barusan kita baca, pergunakan mulutmu dengan hati-hati. Kalau engkau dalam keadaan sakit, perkatakan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakitku. Jangan dikutuki sakit penyakitmu. Tambah suwe, tambah parah, ora ana obat. Stop. Begitu yang mengalami masalah, kok tambah ruwet, tambah koyok ini, stop. Perkatakan hal-halnya ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau sudah menyelesaikan bagiku. Haleluya. Kita hati-hati mempergunakan mulut, ya. Kita belajar kalau hari ini Tuhan singkapkan, ya. Meskipun keadaanmu sudah ludes, ya, orang berkata tidak ada harapan, perkataan yang mendatangkan kuasa kebangkitannya itu nyata. Bersama Yesus aku bangkit kembali. Bersama Yesus Tuhan kembalikan semua 2 kali lipat. Haleluya. Permalukan iblis. Iblis bukan di sini tempatnya, tetapi diinjak-injak di bawah telapak kaki kita. Amin. Amin. Belajar pakai mulut ini untuk mempermalukan iblis, membungkam iblis, menggemakan kebenaran, sehingga kebenaran itu dimerdekakan. Kalau dimerdekakan berarti apa? Yang tadinya terbelit, stres, diubah menjadi sukacita. Yang tadinya jalan peteng, ndak anak jalan terbuka, Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Amin. Haleluya. Ayat yang 12-13 saya bacakan. 12-13. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan apa? Sembuh, ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti apa? Dalam arti apa? Mati. Sangka mereka, Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Ini loh saudara, ya bedanya kacamata surga dengan kacamata dunia. Ya, jangan lagi membanding-bandingkan, ya, keadaanmu dengan tidak bisa keadaanmu dibandingkan dengan dunia. Ya,
hikmat Tuhan itu dipandang oleh dunia suatu kebodohan. Tetapi justru apa yang dipandang dunia bodoh itu akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan iblis. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Pergunakan, pakai mulut ini memberkati. Ini Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus koreksi supaya sepanjang hidupku hari ini sampai garis finish, aku mau hidupku, mulutku dipakai untuk menjadi pendamai. Haleluya. Ampuni aku Tuhan, kalau kemarin-kemarin aku tadi kompor. Mulai saat ini aku minta, aku tidak kuat, aku tidak sanggup, tetapi ada jaminan kekuatan itu diberikan ketika engkau dan saya minta pertolongan Roh Kudus, sehingga engkau dan saya dipakai menjadi pendamai. Mulut kita ketika mengucapkan kata-kata seperti madu, orang yang mendengarnya menjadi kuat. Perkataan engkau dan saya seperti ketika orang menyembuhkan tulang-tulang itu deh ya. Amsal berkata demikian. Artinya ketika engkau dan saya mengeluarkan kata-kata, bukan kata-kata yang memporak-porandakan, tetapi perkataan yang menyatukan, perkataan yang membangun. Haleluya, ya. Karena murid-muridnya berkata, Tuhan, kalau engkau berkata saudara kita Lazarus itu sedang tertidur, berarti akan sembuh toh Tuhan. Nah, karena mereka terus masih belum mengerti, karena matanya masih tertutup, belum tersingkapkan, sehingga Yesus berkata-kata dengan terus terang, ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan mereka apa? Terus terang, ya. Lazarus sudah mati, ya. Dari sini kita belajar, katakan belajar untuk memakai kacamata surga, supaya kuasa kebangkitannya itu dinyatakan, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Daripada engkau dan saya ngomong yang tidak jelas, bahkan seringkali menjadi hakim ketika melihat temannya jatuh, ya, kurang doa mungkin Bu, kurang puasa mungkin Bu, kurang pelayanan mungkin Bu, banyak dosa perlu dikoreksi Bu, Pak. Daripada kalau itu dari Tuhan, kalau enggak hati-hati loh. Nanti kapan nak aku ngomong seperti itu nak? Seperti saya ketika membawakan firman ini harus hati-hati. Kalau enggak benar-benar dari Tuhan, ada pertanyaan kapan aku ngomong seperti itu. Makanya saya katakan, saya tidak pernah jiplak kemana-mana. Ya, sesederhana apapun yang saya sampaikan ini praktek apa yang saya alami. Haleluya. Daripada ngomong ngalor gitu sok rohani, lebih baik berkata apa? Percaya Bu, percaya Pak, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Lah itu Lazarus dan bersama kedua saudaranya itu disertai Yesus, dikasihi Yesus, tetapi diizinkan saudaranya tidak langsung mengalami mukjizat tuh, tetapi diizinkan untuk mengalami yang namanya mati dulu. Saudara mau mengalami kuasa mukjizat, izinkan Tuhan untuk mematikan egomu, kesombonganmu, keangkuhanmu. Izinkan, bahkan kau sudah melakukan yang terbaik, tidak disalahkan. Tidak enak loh saudara, menangis loh saudara. Piye toh Bu, aku tidak ngerti. Ketika mengalami seperti itu memang tidak ngerti, tetapi ada waktunya Tuhan bukakan. Wow, luar biasa Tuhan, aku kok mampu ya Tuhan melewati itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bosok dibukakan, yang mulia Tuhan singkapkan. Haleluya, amin. Kita bersyukur. Intinya kacamata surga dengan kacamata dunia itu beda. Nah, kacamata surga
melihat yang mati, melihat yang buruk, kita berkata apa? Kita berkata apa tadi? Sengsaraku Engkau yang menghitungnya Tuhan. Itu kacamata surga, tetapi kacamata dunia apa berkata? Lah enak biyen. Iso mangan warung, enak. Itu kacamata dunia, tetapi perlu kita sadar, kita tahu kacamata surga membawa engkau dan saya mengalami kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Tetapi kacamata dunia enak, ya, nyaman, berujung maut, berujung jurang. Haleluya. Kita akan segera selesai. Ayat yang ke-39 kita baca bersama-sama. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu, ya. Angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, sudah berbau loh Tuhan, karena sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Kata Yesus, angkat batu itu. Kuasa kebangkitannya dinyatakan buat setiap kita, saudara dan saya, ketika engkau dan saya sekali lagi memakai kacamata surga. Dan yang kedua, untuk engkau dan saya bisa mengalami kuasa kebangkitannya yang terakhir, apa yang saudara dan saya lakukan? Kalau yang pertama harus memakai kacamata surga. Hal yang kedua, untuk kuasa kebangkitannya itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua yaitu buat hati Yesus masyhur. Ya, apa saudara? Buat hati Yesus apa? Jangan malah bikin hati Yesus gregetan. Yo, kalau percaya toh nak. Kamu itu sudah berapa lama ikut aku? Sudah berapa kali melihat mujizat? Kok hatimu masih membatu, hatimu masih keras, ya? Yang kedua, untuk engkau dan saya bisa mengalami kuasa kebangkitannya, buat hati Yesus apa? Buat hati Yesus apa? Masyhur. Ayat yang ke-40, baca bersama-sama. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, karena waktu sebenarnya si itu ya. Ayat yang ketiga, 38 saya bacakan. Maka masyhurlah hati Yesus. Ayat yang ke-38. Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Ketika Yesus melihat saudara Lazarus itu tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, seandainya waktu saudaraku Lazarus itu sakit dan engkau segera datang menumpangkan tangan, maka kejadian kematian ini tidak bakal akan terjadi. Tetapi karena engkau tidak datang, sekarang dia mati Tuhan. Sudah 4 hari dikuburkan Tuhan, sudah bau. Ya, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan menangis itu, saudaranya Lazarus ini tersungkur di kaki Yesus, sehingga ketika Yesus melihat air mata saudaranya Lazarus ini, hati Yesus apa? Masyhur. Hati Yesus apa saudara? Masyhur. Terus ayat yang 40 tadi yang barusan kita baca, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, penghalang yang terbesar, penghalang yang utama untuk banyak anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami mujizat karena tidak percaya, karena masih ragu, tidak percaya penuh kepada Tuhan, fokusnya dengan fakta. Tetapi siang hari ini kita belajar, kita tanggalkan kacamata dunia, kita pakai kacamata surga. Walau ku tak dapat melihat semua kenyataan ini, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan ini.
hatiku tetap memandang padamu. Yesus ada untukku, Yesus ada untukku. Sebagai ayat yang terakhir kita baca ayat 44, ayat 43 dan ayat yang ke-44. Ayat terakhir ayat 43 dan ayat yang ke-44. 2, 3. Dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus dengan apa? Suara keras. Lazarus, marilah keluar. Nah, orang yang telah mati itu datang keluar dengan keadaan apa? Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jika saudara dan saya percaya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, maka kuasa kebangkitannya itu akan dinyatakan buat kesehatanmu, buat bisnismu, buat pelayananmu, buat rumah tanggamu. Yesus kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tilik setiap hati umat-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau membawa dan membuat setiap kami Tuhan untuk belajar Tuhan, untuk memakai kacamata surga di dalam melewati gunung-gunung persoalan. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kebuntuan jalan, kerumitan itu datang, kami mau membuat hati Engkau masyhur. Ampuni Tuhan segala mulut yang bocor, mulut kami yang tidak Tuhan seringkali tidak mengatakan kebenaran, tapi kami bersyukur Engkau sungguh sangat teramat baik. Mulai siang hari ini bersama dengan pertolongan-Mu Roh Kudus, gunung-gunung persoalan, sakit penyakit yang ada di depan kami, kami berkatakan satu kali lagi, Engkau akan membawa kami mengalami kuasa kemuliaan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga dunia melihat, mereka berkata bahwa anak-anak Tuhan sungguh anak-anak yang diberkati. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Satu hal yang ku pinta, ini